Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Saat ini kami ingin membuka hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Bila waktu yang singkat ini tidak terbuang percuma, tapi kami sungguh-sungguh dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terlebih kami boleh bertumbuh di dalamnya dan kami berbuah sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Hari ini kita ingin belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, di bawah satu tema pribadi yang sempurna. Ada 3 ayat bagian yang akan kita baca pada pagi hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu silakan buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 22. Berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bagian yang kedua adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Berbunyi demikian. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Dan bagian yang terakhir di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala yang ada di dunia ini termasuk manusia dan seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya itu diciptakan oleh Tuhan, ya tidak ada selain yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi semuanya adalah ciptaan Tuhan, semuanya Tuhan yang menciptakan. Tidak ada orang atau sosok lain atau pribadi yang lain yang menciptakan dunia ini dan isinya. Tetapi ada yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Pertama itu adalah proses penciptaannya. Yang kedua adalah hasil atau kualitas dari ciptaan itu sendiri. Ya, seluruh alam semesta ini dan segala isinya kecuali manusia diciptakan oleh Allah hanya dengan berkata atau berfirman, jadilah, benda-benda maka jadi. Selain manusia itu cuma dikatakan jadilah, semuanya jadi. Tetapi manusia diciptakan dengan cara yang berbeda. Ada sebuah proses pembentukan. Ya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada prosesnya. Jadi Allah enggak hanya ngomong jadi manusia terus jadi, enggak. Ada prosesnya, ada sesuatu yang Allah lakukan, dibuat begitu. Ya, dari sesuatu yang sudah ada diciptakanlah manusia. Ya, dari sesuatu yang sudah Allah ciptakan sebelumnya, yaitu debu tanah, maka jadilah manusia. Manusia diciptakan secara khusus dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan Allah sendiri, ya sebagai model, ya Allah sendiri sebagai sosok yang jadi modelnya manusia diciptakan.
yaitu menurut gambar dan rupa Allah atau dalam bahasa Latinnya imago Dei, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Allah melihat dirinya maka diciptakanlah manusia. Begitu ya. Manusia bukan hasil evolusi dari orang utan menjadi ya manusia seperti kata Charles Darwin. Jadi dulunya itu begini ya. Ya. Ada perubahan sehingga jadilah manusia. Ya. Bapak Ibu ada yang mau mengakui bahwa Bapak Ibu adalah keturunan kera? Ada, silakan angkat tangan. Ada ya, saya pun nggak mau. Saya nggak mau mengakui bahwa saya ini adalah keturunan kera ya yang dulu berevolusi semakin hari semakin sempurna dan jadi manusia. Enggak ya. Manusia itu diciptakan secara khusus berbeda dari semua makhluk Allah yang lainnya. Ya. Jadi secara kualitas manusia itu jauh lebih baik. Ya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan sungguh amat baik ya dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Sekalipun Bapak Ibu ada manusia yang terlahir tidak sesempurna kita hari ini. Kita lihat sedikit video ya. Coba putarkan. Ada manusia yang tidak terlahir sempurna seperti Bapak Ibu. Ini manusia Bapak Ibu. Ini adalah Eli, seorang remaja asal Afrika yang disebut-sebut sebagai Mowgli di dunia nyata. Tak ada orang tua yang tak menginginkan anaknya lahir dan tumbuh dengan sempurna. Begitu juga dengan Ibu Eli, seorang wanita uzur yang dikaruniai anak abnormal dengan wajah yang disebut warga mirip dengan seekor monyet. Sebelum lahir, anak keenam yang kemudian diberi nama Zanziman Eli itu, Ibu Eli telah dikaruniai 5 orang anak. Sayangnya, kelima anaknya itu meninggal tak lama setelah dilahirkan. Ibu Eli kemudian meminta kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak bahkan dengan kondisi yang abnormal sekalipun. Tentu saja, selama anak itu bisa hidup bersama dirinya. Doa itu pun segera dikabulkan oleh Tuhan. Oke, mungkin cukup saja ya. Ya, terima kasih. Nah Bapak Ibu, tidak ada ibu yang menginginkan anaknya lahir dengan kondisi yang ya spesial gitu, khusus atau kurang seperti yang kita lihat tadi gitu ya. Tapi yang jelas anak ini bukan keturunan kera, bukan. Dia bukan monyet, bukan. Dia adalah manusia. Memang secara fisik dia ada kekurangan. Nah kalau Bapak Ibu boleh mencari di internet apa yang dialami oleh anak itu tadi, namanya adalah kelainan genetik atau disebut di dalam bahasa itunya ya Treacher-Collins syndrome. Jadi ada sebuah penyakit genetik yang membuat perkembangan atau pertumbuhan tulang dan struktur wajah itu menjadi tidak sempurna. Otaknya pun atau kepalanya itu cenderung mengecil sehingga terjadilah badan seperti anak itu tadi. Tapi yang jelas dia adalah manusia. Ya, dia adalah manusia dengan kondisi khusus, ya. Apa yang dialami oleh anak itu tadi bukan suatu kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ya, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini atas seizin Tuhan. Ya, kalau Tuhan bisa mengizinkan sesuatu itu terjadi, ada maksud Tuhan. Ketika ada seorang anak yang terlahir dalam keadaan buta, murid-murid Tuhan Yesus tanya, siapa yang berdosa Tuhan ketika ada anak yang terlahir dalam keadaan buta? Tuhan berkata,
tidak ada yang berdosa, bukan dia, bukan orang tua, tetapi biarlah melalui dia kuasa Allah dinyatakan. Kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan ketika melihat ada manusia dengan kondisi khusus. Kalau Tuhan bisa mengizinkan orang yang begitu saleh seperti Ayub mengalami penderitaan, ya manusia yang lain pun bisa mengalaminya. Ya. Nah, saudara, berbicara tentang pribadi yang sempurna, adakah manusia yang sempurna di dunia ini? Bapak Ibu punya handphone? Kalau boleh saya minta waktu sedikit, boleh Bapak Ibu ambil handphonenya masing-masing. Ya, coba ambil HP-nya masing-masing, boleh. Ya, silakan buka HP-nya, silakan buka ya, sebentar saja. Dan buka kameranya, kamera depan untuk selfie, coba ya. Kamera yang depan untuk selfie. Coba buka semua yang bawa HP, silakan ya. Kalau sudah silakan ngambil gambarnya masing-masing selfie. Gak usah tinggi-tinggi gini juga gak apa-apa, kelihatan kok ya. Ya, gak usah tinggi-tinggi. Coba selfie. Gak apa-apa, sesekali selfie itu boleh ya. Tidak dihukum ya, tidak berdosa juga. Tapi jangan kebanyakan ya. Coba sesekali, ya boleh. Coba selfie. Udah, 1, 2, 3. Sudah? Nah, sekarang lihat hasil selfie aja ya. Coba lihat hasil selfie. Sudah? Siapa sudah? Sudah semua ya? Oke, coba lihat hasil selfie-nya. Siapa yang mau kasih nilai 100 kepada fotonya sendiri? Coba angkat tangan. 100. 1. Ada? Perfect ya. Ada? 100. 2. Ada 2 ya? 100. Ada lagi? Di atas ada? Aduh. 90. Tawar. 80. Enggak ada. 20. Loh, kok rendah banget ya. Kok rendah banget. Jadi Bapak Ibu, yang mungkin ada yang lihat, lumayan lah saya ini, lumayan ganteng, lumayan cantik ya. Tetapi kita lihat secara sesama ya, atau dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya, ternyata kita mulai memudar ya. Aduh, ada cantiknya udah mulai menurun ya, sudah kelihatan ada agak kayak keriput begitu ya. Yang ganteng sudah mulai berkurang penampilannya. Tapi apapun keadaan kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sekalipun kita ini enggak sempurna, sekalipun enggak ada yang berani kasih nilai 100 untuk dirinya sendiri, enggak masalah. Karena memang pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Sempurna menurut KBBI itu ya. Sempurna menurut KBBI adalah tidak bercacat dan tak bercela. Adakah manusia yang tak bercacat dan tak bercela? Tidak ada, ya. Sebab setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, seluruh gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu mengalami kerusakan total. Ya, sesudah kejatuhan manusia dalam dosa, seluruh gambar manusia yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu mengalami kerusakan total. Atau dalam bahasa teologis yang sering dikenal itu adalah total depravity, yaitu kerusakan total. Ya, wajah-wajah manusia itu mengalami pencemaran ya oleh dosa. Kalau misalnya manusia tidak jatuh dalam dosa, mungkin manusia jauh lebih baik, jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng daripada hari ini. Ya, saya kalau enggak berdosa mungkin lebih ganteng dari hari ini. Ya, ada ya tadi itu ya total depravity itu rusak sampai ke dasar-dasarnya atau ke intinya. Jadi bukan hanya rusak secara penampilan, tetapi rusak sampai ke intinya. Ke otak, ke hati manusia itu pun rusak. Karena itu tidak heran manusia itu semakin lama semakin jahat. Karena rusaknya itu memang dari dalam ya. Ini adalah manusia yang katanya paling ganteng atau tampan di dunia tahun 2022. Ya, ini manusia paling tampan ya.
Saya kalau misalnya nggak jatuh dalam dosa, mungkin saya tampan dia juga. Saya yang udah agak-agak tercemar oleh dosa ini ya, jadi agak kurang ganteng sekarang ya. Jadi ya itulah manusia ya, sekalipun tampan, sekalipun ya cantik gitu ya, kita udah tercemar oleh dosa. Seandainya manusia nggak berdosa, mungkin kita lebih baik dari hari ini. Tetapi inilah wajah kita, wajah manusia yang penuh dengan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita lihat diri kita, ya mari kita lihat diri kita. Ya, apa yang kita selalu pikirkan? Ya, apakah kita selalu memikirkan hal yang baik dan benar atau tidak? Ya. Apa yang kita perkatakan? Ya, apa yang kita perkatakan? Apakah kita mengatakan hal yang benar atau kebohongan? Ya, kadang-kadang di dalam hidup kita itu kita terpaksa atau didorong untuk berbohong gitu ya. Karena ada suatu kepentingan atau ada kepentingan orang lain yang memaksa kita untuk berbohong. Ya. Tapi yang jelas manusia itu banyak bohongnya juga ya. Apakah kita selalu melakukan hal yang benar menurut ukuran firman Tuhan? Ya, sekali lagi kadang benar itu manusia itu selalu mengukur dirinya sendiri. Tapi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran berdasarkan firman Tuhan, bukan menurut dirinya masing-masing. Manusia semakin hari semakin rusak, semakin berpendidikan manusia bukannya makin baik, tetapi semakin meningkatkan kualitas kejahatannya. Ya, kalau dulu orang kalau nyuri itu ya nyuri secara fisik saja. Ya, kalau nyuri secara fisik. Kalau nyuri uang orang itu diambil secara fisik. Ngambil 1 juta, ya hilang 1 juta secara fisiknya. Ya, tapi sekarang enggak. Sekarang itu makin manusia tahu teknologi, makin pintar manusia, makin pintar juga cara manusia mencuri. Enggak secara fisik lagi, karena fisik itu secara sangat terbatas. Mungkin manusia untuk bawa 1 triliun tuh enggak bisa sendiri, enggak mungkin. Itu uang jumlah yang sangat banyak sekali untuk dibawa secara fisik, untuk dicuri dan orang melihat, oh bawa apa itu uang 1 triliun, enggak mungkin dia akan mencuri secara fisik. Tetapi dengan kejahatan manusia sekarang, ya manusia itu bisa mencuri dalam jumlah yang tak terbatas. Dengan yang istilah yang dikenal itu cyber crime atau pencuri dalam dunia maya ya. Mereka bisa mencuri secara virtual, secara digital. Uang fisiknya nggak kelihatan tapi bisa pindah saldonya ke mereka. Itu kerjaan bukan orang bodoh, itu kerjaan orang pintar. Bukan orang yang tidak berpendidikan, itu adalah kerjaan orang berpendidikan. Jadi semakin pintar manusia bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin buruk. Mari kita lihat orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang menjabat. Ya bukan juga menjelekkan mereka semua, tidak. Tetapi banyak di antara mereka itu yang pintar, ya yang hebat. Tapi tidak menggunakan kehebatan, kepintarannya untuk kebaikan manusia enggak. Tapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, nobody perfect. Enggak ada manusia yang sempurna, semua manusia itu ada kelemahannya masing-masing, ada kekurangannya ya. Seperti kata Alkitab di dalam Mazmur pasal 14 ayat 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dikatakan seorang pun tidak. Tidak ada yang benar ya. Atau kata lagu Dewa 19 ya. Ya, kita takkan bisa berlari dari kenyataan bahwa kita manusia tempatnya salah dan lupa. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, bukan hanya 1 orang, bukan hanya 10 orang, bukan hanya 1 juta orang, bukan hanya 1 miliar orang, tapi semua manusia dari yang baru lahir bahkan yang belum dilahirkan sampai yang sudah mau mati, semuanya berdosa. Ya, tidak ada yang tak berdosa. Jadi salah kalau dikatakan bahwa anak yang baru lahir itu seperti kertas putih. Enggak, itu udah tercemar juga. Ya, itu cemar juga oleh dosa. Dan apa akibat dosa? Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan,
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ganjaran dosa adalah maut atau kematian kekal. Jadi kalau berdasarkan Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23, tidak ada satu orang pun yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena semua orang sudah berdosa dan semua orang akan dihukum karena dosanya. Jadi nggak ada orang itu bisa diselamatkan, nggak ada. Ya, kalau berdasarkan Roma 3 dan Roma 6 ini, bahkan ketika kita ada di ruangan ini pun mungkin sudah banyak kali dosa yang sudah kita berbuat. Nggak fokus lah, ya sudah memikirkan hal yang lain kah. Jadi kita ada di ruangan saat kita dengar firman Tuhan pun kita bisa berbuat dosa. Jadi betapa celakanya memang manusia ini. Ya kita ini sebagai manusia udah tahu kita berdosa terus menambah keberdosaannya. Dalam perjanjian lama umat Israel memberi korban berupa binatang untuk menebus dosa mereka, ya. Mereka memberikan apa yang mereka punya, korban penebus dosa, korban penebus salah dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, setiap korban itu, ya ini mudah-mudahan terlihat ya. Di dalam perjanjian lama itu korban berupa binatang, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk menghapus dosa. Manusia mencoba menyelesaikan masalah dosanya sendiri, tetapi selalu gagal. Mempersembahkan satu kambing, dosa lagi. Nanti nggak ada kambing, ya gimana? Ya udah habis, nanti berbuat dosa lagi. Karena dosa ini, wah setiap hari pun setiap saat bisa manusia lakukan. Seberapa banyak kambing domba yang harus kita miliki untuk menebus salah dan dosa kita? Nggak cukup, ya, nggak cukup. Tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana mungkin binatang yang tadinya diciptakan ya secara kualitas saja sudah rendah daripada manusia bisa menggantikan manusia, bisa menebus manusia. Itu sesuatu yang mustahil. Karena dia dari diciptakan saja udah secara kualitas rendah. Jadi kalau secara tukar menukar itu nggak sepadan dia, nggak cocok, nggak masuk. Ya, binatang nggak mungkin bisa menggantikan manusia, menebus manusia. Karena itu tidak mungkin manusia itu menyelesaikan masalah dosanya sendiri. Manusia mencoba menyelesaikannya tetapi gagal. Oleh sebab itulah Allah harus datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah dosa setiap manusia. Ya, menarik manusia dari jurang maut. Tadi pagi saya mendengarkan sebuah renungan, ya. Ketika saya bangun saya mendengarkan sebuah renungan. Jadi diceritakan ada seorang anak ya di Amerika itu terjatuh di dasar sumur yang sangat dalam. Ya ketika mau ditolong ternyata sumurnya sangat sempit, tidak ada orang bisa masuk di sana. Ya bagaimana caranya? Akhirnya ada tim penyelamat itu membuat sumur baru, ya sumur baru di sampingnya supaya ketika masuk itu bisa diterobos dari bawah. Jadi ketika mereka mencoba menggali sumur itu ternyata sumur yang tempat anaknya itu jatuh ada sesuatu yang sangat keras yang susah untuk ditembus ya. Akhirnya pakai alat dan lain sebagainya bisa ditembus sehingga anak itu bisa diselamatkan. Dia tidak berdaya menolong diri sendiri, nggak bisa. Harus ada orang lain yang nyelamatin. Nah manusia yang berdosa itu seperti itu. Ketika kita itu ada jurang maut, bahkan jurang kematian. Allah menarik supaya manusia itu bisa diselamatkan. Manusia nggak bisa ngurus diri sendiri, nggak bisa. Ya harus ada Allah yang datang di sana untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah sendiri berinisiatif datang ke dalam dunia untuk menarik manusia agar diselamatkan, agar manusia itu boleh hidup, ya agar manusia itu boleh menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dengan hadirnya Kristus Yesus artinya ke dalam dunia artinya dimulailah perjanjian yang baru.
Ya manusia telah gagal dengan caranya sendiri. Ada Allah yang datang ke dalam dunia. Allah yang berinisiatif dan menyelamatkan manusia. Kalau dalam perjanjian lama korbannya adalah binatang. Dalam perjanjian baru korbannya adalah Kristus sendiri. Yesus yang telah menyelesaikan masalah dosa. Ya, ia mendamaikan manusia dengan Allah. Karena hanya Yesuslah yang sempurna. Karena hanya dialah yang sempurna. Seperti tema kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, ketika manusia gagal, Allah yang datang menarik ya melalui Yesus Kristus. Kenapa Yesus? Karena hanya Yesus yang sempurna. Kenapa Yesus dikatakan sempurna? Ya, Yesus tidak berdosa. Ya, Yesus ya. Perbedaan Yesus dengan manusia biasa seperti kita. Yesus dilahirkan bukan karena hasil hubungan suami istri Yusuf dan Maria. Tetapi Yesus hadir karena Roh Kudus ya yang ada di dalam yang mengaruniakan kepada Maria. Jadi Yesus tidak mewarisi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa karena dia bukan berasal dari manusia. Ya, orang non-Kristen menolak untuk percaya bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan alias tanpa hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria supaya menolak ketuhanan Kristus. Jadi kadang manusia ini sangat membatasi kehebatan Tuhan. Jadi ketika Yesus dikatakan dilahirkan tanpa ada hubungan laki-laki dan wanita alias hanya karena wanita saja, jadi mereka nggak percaya. Nah saudara, padahal kalau kita melihat karya Tuhan tuh luar biasa. Dari awal itu sampai Yesus kita bisa melihat bahwa Allah bisa membuat bagaimanapun Allah mau. Adam itu ada di dunia tanpa wanita, benar nggak? Dia kan diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah sendiri tanpa wanita, tanpa pria. Allah membuatnya ada. Jadi ada manusia Adam yang hadir di dunia tanpa laki-laki dan tanpa wanita. Bisa nggak? Bisa. Hawa diciptakan oleh Tuhan tanpa wanita, hanya dari laki-laki. Bisa nggak? Bisa. Kita manusia biasa harus dari laki-laki dan wanita. Yesus kalau Allah buat tanpa laki-laki, hanya dari Roh Kudus dan meminjam kandungan Maria, bisa enggak? Bisa saja, kenapa enggak? Jadi Allah bisa membuat manusia, menciptakan manusia atau mengadakan segala sesuatu di dunia ini menurut kehendak Allah sendiri, itu semuanya bisa. Ada manusia tanpa laki-laki dan perempuan seperti Adam, ada Hawa tanpa perempuan, hanya laki-laki saja dari tulang rusuk. Dan kita manusia biasa harus laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus tanpa ada hubungan laki-laki, kenapa tidak? Tuhan yang Maha Kuasa kok. Dia hebat ya. Dan yang kedua ya, jadi yang pertama tadi Yesus itu tidak berdosa karena tidak mewarisi dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, Yesus itu tidak berbuat dosa. Jadi dia bukan hanya tidak berdosa tapi juga tidak berbuat dosa. Bukan hanya dia tidak mewarisi dosa tetapi dia juga tidak melakukan dosa secara aktif sendiri ya. Karena Yesus tidak mewarisi dosa, karena itu dia tidak berdosa. Tidak ada naluri di dalam dirinya untuk berdosa dan segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah dalam kebenaran. Ada orang berkata tapi Yesus kan marah. Yesus marah bukan di dalam dosa. Dia marah justru lihat manusia berdosa. Ya, kemarahan Yesus bukan membuktikan bahwa dia adalah orang berdosa, tidak. Tetapi dia justru marah ketika melihat manusia di dalam dosa. Tidak ada manusia sempurna seperti Yesus yang tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Yang ketiga, mengapa Yesus? Karena Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Yesus adalah pribadi yang sempurna karena hanya Yesus yang menjalankan fungsi atau jabatan, 3 jabatan sekaligus, yaitu nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi Bapak Ibu,
Yesus itu menyambung lidah Allah, ya, sebagai penyambung lidah Allah yang memperkatakan, mengajarkan firman Allah, dan ia jauh lebih besar dari semua nabi yang pernah ada di dunia ini. Kalau ada nabi, ya, dikatakan setelah Yesus, ya, ke orang Kristen nggak mengenal itu. Karena Yesus itu lebih besar, jadi kenapa harus ada yang kecil lagi yang datang di dunia? Enggak perlu. Yesus itu terbesar dan dia lebih besar dari semua nabi yang pernah datang. Dia penggenapan semuanya, jadi enggak perlu ada lagi nabi lain selain Yesus. Ya, jadi dia penyambung lidah Allah, karena itu tugas Yesus datang ke dunia adalah mengajarkan firman Tuhan. Ya, dia datang bukan untuk ya hanya sekedar kenal-kenalan dengan manusia, enggak. Dia itu datang untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, sebagai imam, Yesus Kristus mempersembahkan dirinya. Jadi kalau pada zaman perjanjian lama itu, imam itu mempersembahkan apa yang sudah diberikan oleh umat kepada Allah. Dia itu tugasnya untuk yang membakar dan lain sebagainya. Tetapi di dalam diri Yesus, Yesus sendiri sebagai korbannya. Dia sendiri menyerahkan dirinya. Jadi enggak perlu ada imam-imam lagi, enggak perlu. Karena Yesus sendiri sebagai imamnya, ya. Sebagai raja, Tuhan Yesus itu memiliki hak paripurna dikatakan. Atau lengkap dan penuh. Tidak ada lagi yang perlu menolong Yesus. Enggak perlu, enggak ada lagi. Karena dia raja di atas segala raja. Keputusannya mutlak. Ketika dia katakan manusia selamat, maka manusia itu selamat. Enggak perlu ada lagi tanya pendapat yang lain. Gimana kita ini, Krismanto perlu diselamatkan? Enggak perlu. Kalau dia selamatkan, selamatkan. Kalau dia bilang kata Bapak Ibu selamat, dia selamat. Enggak perlu lagi tanya pendapat yang lain, enggak perlu. Itu dia raja, keputusannya mutlak dan tak bisa diganggu gugat, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki kebanggaan memiliki Kristus, karena dia adalah nabi. Enggak perlu ada nabi lain lagi. Dia adalah imam, enggak memerlukan imam lagi. Dia adalah raja, kita enggak perlu nunggu raja yang lain lagi. Dia adalah segala-galanya. Ya, pertanyaannya adalah, kalau tidak ada yang lebih hebat dari Yesus, apa kita perlu menunggu yang lain lagi? Enggak perlu, ya. Karena hanya Yesus yang paling hebat dan dia adalah segala-galanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna. Kita enggak perlu lagi nunggu-nunggu yang lain. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, sudah menyatakan dirinya kepada manusia yang kita rayakan setiap tahun, ya. Kehadirannya membawa sukacita. Kita bersyukur saja untuk itu. Enggak perlu lagi cari yang lain, enggak perlu ditambahkan dengan yang lain lagi, enggak perlu lagi menantikan yang lain lagi, enggak perlu lagi cari-cari. Aduh, di mana sih yang sebenarnya keselamatan itu? Enggak perlu, udah dijelaskan oleh firman Tuhan. Hanya Yesus yang sempurna. Karena enggak ada di dalam ajaran lain bahwa dikatakan bahwa manusia atau Allah itu datang menjadi manusia dan menyelamatkan manusia, enggak ada. Kecuali Yesus saja. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan bagi kita semua. Natal bagi banyak orang itu sesuatu yang kadang salah dimengerti, ya. Salah kaprah dalam memaknai Natal. Dan tidak sedikit orang Kristen yang merayakan Natal dengan cara yang salah. Kalau di negara-negara barat gitu, ya, Christmas itu atau Natal itu tidak lebih dari hanya sekedar libur musim dingin. Enggak lebih dari itu. Mereka itu hanya tahu itu adalah saatnya mereka berlibur, saatnya mereka holiday, ya, pergi kemana-kemana, itu saat Natal. Kadang juga orang Asia, orang Kristen Indonesia pun juga kadang begitu. Ketika Natal itu yang mikir itu adalah saat libur. Tidak, Natal itu lebih dari hanya sekadar liburan. Ya, kalau kita liburan kapan saja kita boleh, ya kan? Boleh saja. Kalau Natal hanya sekedar untuk liburan saja, berarti kita sudah downgrade atau merendahkan makna Natal itu sendiri dalam diri kita. Jadi ketika Natal jangan hanya pikir saatnya saya libur, jangan. Itu maknanya jadi berkurang di dalam diri kita. Natal itu adalah kelahiran juru selamat, mau menyelamatkan kita. Tadi seperti anak tuh yang ditarik dari sumur, kita diselamatkan. Yesus datang di sana. Jadi kalau Natal hanya sekedar liburan, wah saatnya holiday, ya enggak salah kalau memang saatnya libur ya kita pergi berlibur. Tapi kalau pikiran kita tentang Natal adalah libur,
maka kita lagi mendowngrade tentang arti Natal itu sendiri. Ya, di daerah-daerah kantong Kristen di Indonesia, termasuk di kampung saya, banyak orang yang merayakan Natal dengan hanya minum-minum pesta pora dan mabuk-mabukan. Ya, saya pernah satu kali di satu kampung, bukan di kampung saya pergi ke kampung ya, kampungnya aslinya bapak saya. Jadi ketika waktu saya kecil, jadi kami itu datang di sana ya. Mama saya ada di sini, jadi mama saya mungkin ingat juga cerita itu. Jadi kami itu pergi di undangan kampung di sebelah untuk Natal gitu ya. Pas malam Natal mereka merayakan itu, kami minum-minum, makan-makan gitu. Saya baru teringat, loh ini udah jam 8:30 malam. Apa kita nggak ada ibadah? Oh ada katanya. Loh kok nggak ada kedengaran, karena kampung itu kecil aja, gereja itu di tengah-tengah kampung. Kalau ada kegiatan tuh kedengaran. Ada katanya. Oh setelah itu ya 8:30 loh. Baru katanya ayo kita ibadah yuk katanya. Baru ngumpul orang, oh ayo sama-sama ibadah. Wow, luar biasa ya, makan-makan dulu sampai kenyang ya. Kalau kita udah kenyang, udah kayak gak ngantuk, ayo ibadah. Habis itu ngantuk semua gitu ya. Kasihan, karena itu tidak sedikit orang meninggalkan imannya begitu gampang. Karena dari dulu juga ya kualitasnya gitu-gitu aja. Banyak kantong Kristen itu bukan hanya di kampung saya, di mana-mana didengarkan banyak orang meninggalkan iman. Kenapa? Ya karena kualitasnya hanya gitu. Natal tuh hanya kayak ya minum-minum doang. Nah saya mengajak kita untuk mempersiapkan Natal kali ini dengan lebih sungguh bahwa Kristus datang ya untuk menarik kita dari jurang kematian itu supaya kita diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami dan boleh menolong dan menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang berdosa. Karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami, Engkau mau menyelamatkan kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami begitu cuek, mungkin kami tidak peduli dengan begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih untuk firman hari ini, biarlah boleh menolong kami semakin hari semakin mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.